Nah, mungkin pertanyaan kalian, kalau kalian sebagai owner bisnis, buat apa terima agensi luar? Karena gini, kalau misalnya kalian mau sebagai owner bisnis nih, gue owner bisnis, gue mau keluarin berita, gue nggak akan hire PR in-house. Kenapa? Karena gue butuh bayar BPJS dia, gue perlu bayar pesangon kalau pecat dia segala macam, gue perlu ada tempat buat dia kerja. Sedangkan kalau gue sebagai owner bisnis, gue mau keluarin berita, gampang, gue hire dia PR agency. Ya, gue bayar berapa puluh juta, selesai, beres. Jadi caranya gitu. Business owner tuh banyak kerjaannya dan sibuk. Kalau kalian bisa bantu selesaiin solusi mereka, yang mereka nggak perlu hire in-house, mereka kan pakai kalian. Jadi simpelnya, agency itu adalah kita offer service ke bisnis yang butuh. Nah, di sini stage ini kalian nggak perlu pusing untuk mikirin PT-nya gimana, CV-nya gimana, nanti dulu. Yang penting uang itu masuk dulu ya. Uang masuk dulu, urus itu gampang, bisa belakangan. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, agency marketing. Kan kita tahu, kita kira-kira tawarin misalnya ke retail shop. Ini yang gue pikir ya, kan kalian tanyanya apa yang akan gue lakukan. Yang gue pikir adalah gue akan cari misalnya yang online shop, karena itu menurut gue lebih gampang gue scalingnya, dengan advertising gampang gue scale. Pertanyaannya sekarang bikin agency apa? Agency kan ada banyak. Marketing agency itu udah luas banget ya. Mungkin dari teman-teman ada yang nawarin misalnya, oh bikin agency untuk jasa desain feeds Instagram dan lain-lain. Ada banyak, misalnya agency bikin video lah, agency apa. Itu menurut gue semuanya nggak penting. Kenapa? Karena anak SD lu kasih Canva itu pasti bisa bikin feeds Instagram. Jadi nothing special about service lu. Lu akan jual murah dan banding-bandingkan harga. Lu akan bikin 30.000 per post ya kan, ada paket 600.000 post banyak gitu. Capek ya, buang waktu, buang energi. Gua nggak akan pernah ngelakuin service kayak gitu. Tapi service yang gua lakukan adalah gua bring dia uang. Kalau gua janji lu uang sekian, lu kasih gua persenan. Cara mainnya gitu. Jadi performance based. Jadi performance marketing agency. Kalau kita perform baru kita dapat uang. Hal paling penting dalam suatu bisnis adalah omset, adalah uang masuk ya. Jadi kalau lu bisa increase uang masuk itu, lu akan dibayar, terserah lu bisa mintanya suka-suka. Balik lagi ke sales tadi. Kalau lu orang yang ningkatin omset di suatu bisnis, lu akan disayang. Dan lu nggak akan pernah di cut off. Jadi gue mungkin cerita pengalaman gue ya. Jadi gue ngomong ini nggak asal bacot, tapi ini hal yang gue pernah lakuin. Jadi gue pernah bikin agency. Waktu itu salah satu klien gue adalah pabrik konveksi lumayan besar. Nah, bisnis modelnya dari pabrik konveksi ini adalah dia terima orderan. Ya misalnya 12 piece, 24 piece dari orang yang awal-awal mau bikin baju, habis itu udah laku tokonya baru pesan sama dia lebih banyak. Bisnis modelnya gitu. Jadi cari orang yang baru mulai bisnis. Jadi yang gue lakukan apa? Gue datang ke ownernya, gue bilang, omset lu gue dobelin. Jadi gini, cara lu offer sesuatu ke orang adalah bikin offer yang mereka nggak bisa tolak. Jadi gue datang ke ownernya, gue bilang, omset lu gue akan dobelin. Dia kan bilang, ini anak orang gila kali ya. Gue bilang gini, lu nggak perlu bayar gue. Lu nggak perlu bayar gue. Gue datang, gue bilang, gue dobelin omset lu. Nggak perlu gue dibayar. Tapi kalau omset lu double, gue minta 10%. Menurut lu dia bakal bilang apa? Ya iyalah. Ini mungkin anak orang gila, mungkin nggak akan kejadian juga. Cuman gue nggak keluar duit juga. Jadi waktu itu dari gue kerja yang lain, advertising pertama itu gue yang tombokin. Jadi gue pakai video sendiri, gue rekam set gitu kan, gue bikin b-roll gitu ala-ala tentang pabriknya. Habis itu gue tulis tuh pakai copywriting. Ya jadi itu skill lagi tuh, skill yang gue punya copywriting. Gue tulis buat kalian yang punya online shop baju bisa bikin di pabrik ini. Sesimpel itu. Terus ada WhatsApp gitu. Jadi dari situ gue tembak iklannya, gue pakai targetingnya yang jelas. Apa yang terjadi? Dia dari 2 yang ngechat sehari, 40 yang ngechat sehari. Omsetnya 3 kali. Dan gue minta 10% dari omsetnya yang naik itu. Ya.